Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Hasiolan Situmorang. Nomor induk mahasiswa P01720423052. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Keperawatan, Pendidikan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview dua jurnal. Yang pertama itu Jurnal Indonesia dengan judul Implementasi Terapi Orientasi Realita pada Pasien Waham. Yang kedua yaitu Jurnal Internasional dengan judul State of the Art Review, Evaluation and Management of Delusional Infestation. Yang pertama kita bahas yaitu latar belakang. Pada jurnal ini menggarisbawahi prevalensi tinggi gangguan mental termasuk skizofrenia di dunia dan di Indonesia. Waham sebagai gangguan isi pikir menjadi fokus karena menyebabkan distorsi persepsi realita yang seringkali menimbulkan dampak negatif pada hubungan sosial dan keseharian pasien. Tujuan pada jurnal ini yaitu mengevaluasi efektivitas pemberian terapi orientasi realita pada pasien dengan waham. Metodologi yang digunakan yaitu melalui pendekatan asuhan keperawatan yang dilakukan kepada pasien selama 6 hari di ruang perawatan rumah sakit jiwa. Strategi melibatkan asesmen, pengamatan, dan intervensi keperawatan seperti orientasi realita, kepatuhan minum obat, dan evaluasi kegiatan harian. Selanjutnya hasil. Setelah implementasi terapi, terdapat perbaikan signifikan pada kondisi pasien, di mana yang pertama, pasien mampu mengenali dan menerima realitas lingkungannya. Yang kedua yaitu penurunan tingkat kecemasan pasien pada orang di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu kepatuhan pada obat meningkat, dan pasien menunjukkan stabilitas proses berpikir. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana terapi orientasi realita yang dilakukan selama 6 hari terbukti efektif mengurangi perilaku waham dan meningkatkan orientasi pasien terhadap realita. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi kombinasi antara psikoterapi dan farmakoterapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Yang pertama kita akan bahas yaitu kelebihan, di mana terdapat beberapa kelebihan pada jurnal ini. Yang pertama yaitu jurnal memberikan panduan rinci terkait pelaksanaan terapi. Yang kedua yaitu jurnal ini menyediakan data objektif dan subjektif untuk evaluasi hasilnya. Dan yang ketiga yaitu jurnal ini mendukung revalensi metode dengan studi literatur terkini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan. Terdapat beberapa kekurangan pada jurnal penelitian ini. Yang pertama yaitu studi kasus terbatas hanya pada satu pasien, sehingga generalisasi hasilnya mungkin kurang representatif. Yang kedua yaitu durasi pengamatan dilakukan cukup singkat, yaitu 6 hari, di mana dapat membatasi pemahaman tentang efek jangka panjang terapi. Selanjutnya kita membahas tentang jurnal internasional dengan judul State of the Art Review, Evaluation and Management of Delusional Infestation. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian dan latar belakang. Waham investasi adalah kondisi di mana pasien memiliki keyakinan yang keliru dan mereka meyakini bahwa mereka terinfeksi makhluk hidup seperti serangga dan benda mati seperti serat. Kondisi ini dapat mengakibatkan tekanan psikologis yang berat dan komplikasi dermatologis, termasuk luka akibat garutan yang berlebihan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an dan dikategorikan gangguan delusional atau waham. Selanjutnya diagnosis. Diagnosis waham investasi sulit karena gejalanya bisa disebabkan yang pertama itu penyakit metabolik atau infeksi, yang kedua efek samping obat, dan yang ketiga gangguan psikis atau gangguan psikologis. Pasien seringkali mencari dokter spesialis kulit atau penyakit menular daripada psikiater karena mereka tidak menyadari bahwa masalahnya adalah gangguan mental. Selanjutnya itu kriteria diagnosis waham investasi. Yang pertama itu waham berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang kedua, tidak ada gejala skizofrenia. Dan yang ketiga itu fungsi pasien tidak terganggu secara signifikan di luar waham mereka. Manajemen klinis. Yang pertama evaluasi awal, di mana dilaksanakan pemeriksaan fisik dan laboratorium
untuk menyingkirkan penyebab medis seperti infeksi, defisiensi vitamin, atau penyakit metabolik. Yang kedua yaitu penting untuk membangun hubungan saling percaya dengan pasien tanpa langsung menyangkal keyakinan mereka. Yang kedua yaitu pengobatan. Yang pertama ada farmakoterapi, di mana diberikan obat-obat seperti risperidon, olanzapin. Selanjutnya ada psikoterapi, di mana laksanakan terapi kognitif perilaku. Dan yang ketiga ada pendekatan multidisiplin, di mana adanya kolaborasi antara dermatologi, psikiater, dan dokter spesialis penyakit menular. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama itu waham investasi adalah kondisi kompleks yang memerlukan pendekatan yang multidisiplin. Hubungan antara dokter dan pasien yang baik adalah kunci keberhasilan pengobatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Yang pertama kelebihan, di mana jurnal ini memberikan wawasan komprehensif berbasis bukti, termasuk panduan diagnostik diferensial. Selanjutnya yaitu pendekatan multidisiplin, memperkaya strategi penanganan. Selanjutnya yaitu kekurangan, di mana jurnal ini tidak fokus pada kasus yang ada di Indonesia, sehingga mungkin kurang relevan dalam konteks ini. Selanjutnya itu masih ada keterbatasan data epidemiologi untuk memahami prevalensi secara lebih mendalam. Baiklah teman-teman, cukup sekian review jurnal internasional maupun jurnal Indonesia dari saya mengenai waham. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.